Tentu senang, kita bahagia sekali Bapak Paus akan hadir besok. Ini mewujudkan kedatangan Paus ini ke Indonesia untuk menjaga, memaintain atau memperkuat proses kristenisasi di Indonesia, Bung Alfian. Ya, kita tentu senang, kita bahagia sekali Bapak Paus akan hadir besok. Ini menunjukkan bagaimana yang pertama hubungan yang sangat erat antara Indonesia dan Vatikan. Kenapa begitu? Karena tidak semua negara pernah dikunjungi oleh Bapak Paus, bahkan Argentina negara asalnya pun belum pernah dikunjungi oleh beliau. Terima kasih Tuhan untuk segalanya di dalam hidup ini. Bangga, terharu, dan soalnya daerah kita daerah Muslim tapi dikunjungi oleh Bapak Paus, pemimpin Katolik seluruh dunia. Ya, tidak ada masalah, kita nggak ada masalah. Namanya tamu ya, tentu kita sambut ya, kita jamu ya. Dia mau mengunjungi kita rumah ibadah di Istiqlal. Welcome. Kalau saya terus terang ya, saya memang lain agama, lain kepercayaan, tapi saya suka aja. Artinya ini kebersamaan menyatu ya, artinya saling menghormati, itu yang saya suka. Saya oke aja datang ke Indonesia, saya suka. Suatu kebahagiaan ya bagi negara kita, khususnya kita umat Katolik, dan semoga kunjungan Bapak Sri Paus bisa membangun toleransi beragama di negara Indonesia tercinta. Ada persiapan khusus, pesan khusus untuk masyarakat? Ya, kita tentu senang, kita bahagia sekali Bapak Paus akan hadir besok. Insya Allah jam 11 ya, 11.30 landing beliau, dan ini menunjukkan bagaimana yang pertama hubungan yang sangat erat antara Indonesia dan Vatikan. Kenapa begitu? Karena tidak semua negara pernah dikunjungi oleh Bapak Paus, bahkan Argentina negara asalnya pun belum pernah dikunjungi oleh beliau. Yang pertama, yang kedua, ini menunjukkan bahwa ada pesan yang ingin disampaikan, bahwa perbedaan itu biasa saja gitu. Jadi tidak ada yang perlu dipersoalkan dengan perbedaan. Dan saya kehadiran Paus ini mencerminkan pesan kebersamaan antara keberbedaan. Kenapa datangnya ke Indonesia yang sangat multi religi gitu, agamanya banyak gitu. Saya kira ada pesan perdamaian yang akan disampaikan oleh Paus. Tentu saya atas nama pemerintah menyampaikan selamat datang kepada Paus Fransiskus ya, di bumi Indonesia, di bumi Pancasila, di bumi keragaman, dan di bumi yang Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa pentingnya bagaimana kita menjaga dialog antar iman. Karena dialog antar iman itu menjadi kunci bagi toleransi dan perdamaian dunia. Saya kira ini juga hal yang akan nanti dibicarakan bersama dengan Presiden Jokowi besok hari. Ya, Bung kameramen, mau bacain berita apa? Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bung Alfian. Alhamdulillah kita syuting kembali. Mudah-mudahan Bung Alfian, keluarga dan semua penonton channel Bung Alfian senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bung Alfian, ini kita kan mendapatkan kabar bahwa Paus akan datang ke Indonesia. Nah, ini ada berita yang menarik dari Kompas. Judulnya adalah Pekerja di Jakarta diimbau WFH pada 5 September. Antisipasi keramaian Misa Akbar dan Forum ISF. Nah, Bu Alfian, sebagai negara mayoritas Islam, adakah misi kedatangan Paus ke Indonesia yang perlu kita waspadai, Bu Alfian? Nah, kemudian kan mereka yang melakukan acara, kita yang disuruh WFH nih. Ini kan sama kayak di Bali. Kalau di Bali mungkin lah ya, karena yang Islamnya minoritas, disuruhlah ketika nyepi itu diem di rumah atau tidak berisik. Jadi kan judulnya Pekerja di Jakarta diimbau WFH pada 5 September. Antisipasi keramaian Misa Akbar dan Forum ISF. Nah, menurut saya mungkin ya Bang Alfian, diimbau WFH mungkin yang sekitaran daerah lokasi acara kali, mungkin mudah antisipasi kalau mereka ingin ada kegiatan, takut kena macet kan, terjebak macet, mungkin ada pengalihan atau jalan alternatif lah biar nggak kejebak macet lah.
Nah, Bung Alfian, Kepala atau PJ Gubernur DKI Heru Budi mengimbau masyarakat di Jakarta untuk bekerja dari rumah atau WFH pada 5 September. Nah, makanya ini kalau seluruh warga Jakarta suruh WFH nggak masuk akal aja. Imbauan ini dikeluarkan lantaran ada dua agenda besar. Ada dua agenda besar yang akan berlangsung di kawasan Senayan, yaitu Misa Akbar yang dipimpin oleh Paus dan Indonesia Sustainability Forum ISF di Jakarta Convention Center. Penekanan kami adalah bahwa di tanggal 5 selain ada kepala negara, tamu negara, juga ada kegiatan kenegaraan yang lainnya, yaitu Indonesia Sustainability Forum yang diadakan di Jakarta Convention Center. Nah, di tanggal 5 itu akan diadakan misa di GBK, sehingga saya menghimbau kepada masyarakat mencermati ini, khususnya tanggal 5 itu untuk bisa memperhatikan, menyesuaikan khususnya arus lalu lintas, di mana nanti ada pengalihan di titik-titik tertentu. Nah, Bung Alfian, rangkaian kunjungan Paus di Indonesia itu dari 3 sampai 6 September. Ia dijadwalkan di Jakarta pada 3 September dan 4 September akan diterima langsung oleh Joko Widodo. Setelah bertemu Jokowi, Paus dijadwalkan akan bertemu dengan berbagai kalangan. Nah, sore harinya bla 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 bla. Adapun agenda utama Paus pada 5 September adalah memimpin Misa Akbar di GBK yang diperkirakan akan dihadiri oleh puluhan ribu umat Katolik dari berbagai daerah. Paus Fransiskus dijadwalkan mengakhiri kunjungannya pada 6 September 2024 dan akan melanjutkan perjalanannya ke Port Moresby, Papua Nugini. Nah, Bung Alfian, menurut Bung Alfian, apakah mungkin kedatangan Paus ini ke Indonesia untuk menjaga, memaintain atau memperkuat proses kristenisasi di Indonesia, Bung Alfian? Pasti. Saya sebenarnya agak geram, Bung Kameramen, dengan berita ini. Yang pertama, kepada seluruh masyarakat, ini sebuah ketidakadilan kepada kelompok mayoritas. Bahwa ini adalah sebuah komando Laskar Kristus, komando Katolik untuk memenangkan kepentingan jaringan mereka. Ya, apalagi pilkada kita 515 titik. 515 pilkada serentak. Dan jaringan gereja paling banyak memberikan bantuan secara langsung maupun tidak, yang akan memberikan keuntungan kepada mereka dalam bentuk akses, dalam bentuk perlindungan, dalam bentuk pemerolehan izin yang dipermudah. Ini jelas nggak sekedar datang ini ada hubungannya dengan banyak hal yang nanti akan dibicarakan lewat dialog dengan Bung Kamera. Jelas sebagai khilafah daripada kepemimpinannya, ini kalau ada yang ribut-ribut khilafah, ini khilafahnya Katolik. Khalifah tanda kutip ya maksud saya. Dia ini adalah koordinator sistem kenegaraan. Di Katolik ini memiliki sentra kegiatan di Vatikan. Yang di Vatikan itu adalah sebuah komando negara dalam negara. Ya, kalau sampai di antara para pemirsa belum paham nih, saya kasih tahu. Jadi kedatangan ini jelas mempertontonkan kepada kita itu nggak punya hak mempersoalkan. Kalau mau datang aja, nggak usah orang-orang, apalagi sih Heru Budi nyuruh orang kerja di rumah, work from home. Ngapain? Udah biasa aja masing-masing. Coba kita ingat, apakah ketika datang kunjungan Rabita Alam Islami, pertemuan para pemimpin negara sana, mereka juga kena macet juga kok. Kenapa itu nggak dikasih WFA? Saya pikir ini sebuah bentuk ketegasan daripada orang-orang yang memang mereka punya kebencian walaupun tidak diungkapkan dengan kata-kata. Ini bukan kedatangan biasa, ini merupakan kedatangan yang menunjukkan bahwa ada satu titik totok untuk memperkuat Katolik dan gerakan kristenisasi yang mereka secara prinsip bermusuhan antara Protestan dengan Katolik, tetapi dalam menghadapi umat Islam, mereka bekerja sama. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka bekerja sama. Bung Kamran, boleh diteruskan. Ya, terima kasih Bung Alfian. Ya, saya memang menangkap karena kan memang negara ini negara mayoritas Islam ya. Ketika ada ketika ada acara yang Islam lakukan yang besar, harusnya kan disikapi sebetulnya harusnya lebih mantap lagi oleh pemerintah kita. Tapi ini mungkin pemerintah kita agar dianggap toleransi baik, ini mungkin Yakut juga akan terdepan nih Bung Alfian menyambut kedatangan Paus. Karena kan ini Menteri Agama yang sayang pada Paus. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, kristenisasi adalah hal sebetulnya yang sangat diwaspadai, salah satunya oleh NU juga. Bung Alfian pernah sampaikan ada sesepuh atau almarhum dari tokoh NU yang sudah meninggal, yang mengingatkan bahwa sekarang warga NU ini abai dengan
munculnya kristenisasi. Nah sekarang kristenisasi itu dianggap tidak terlalu berbahaya Bung Alfian. Padahal menurut saya ya bisa dilihat dalam Bung Alfian. Beberapa anak artis atau anak pengacara terkenal di Indonesia itu bisa pindah agama. Ini kan dari Islam ke Kristen, ini kan ya salah satu yang mungkin menurut saya misi-misi kekristenan mereka yang mereka bawa Bung Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini lebih sebetulnya bukan kita benci pada kedatangan paus gitu, tapi harusnya mensikapinya misalkan sama-sama atau proporsional lah kira-kira gitu. Apa pesan Bung Alfian agar masyarakat atau warga pribumi Muslim Indonesia itu lebih hati-hati, jangan terbawa FOMO misalkan atau terbawa euforia nanti jadi mempengaruhi akidah, karena saya rasa ini sedikit banyak juga bisa mengganggu akidah umat Islam yang lemah Bung Alfian. Apalagi kan Menteri Agama sangat memuja-muji paus. Nanti kan orang-orang yang di daerah yang ngefans sama Yakut kan bisa mikirnya, oh berarti paus ini baik ya, begini ya, padahal punya misi tertentu. Untuk akhir sesi kali ini apa pesan Bung Alfian untuk umat Islam Indonesia? Silakan. Ya, yang pertama, kristenisasi merupakan sebuah gerakan yang relatif kurang mendapatkan perhatian yang khusus dalam menghadapi mereka. Pada sidang Dewan Gereja tahun 1967 di Ambon, mereka sudah mencanangkan untuk mengkristenkan Pulau Jawa selama 25 tahun dan mengkristenkan Indonesia pada 50 tahun ke depan. Pada sidang Dewan Gereja Internasional ke-1974 itu batal karena koordinator SC, steering committee-nya itu mati dibunuh, yang mereka memahami bahwa sidang ini berniat untuk melakukan gerakan pemurtatan. Nah, secara nasional, kelompok Kristen sudah menuntaskan Grand Planning Indonesia Mas 2045 dalam Gembala Yesus. Bung kameramen, kalau saya dari awal begitu emosional, karena memang ini umat Islam sudah PKI-nya bangkit, tapi dianggap nggak ada oleh tangan tokoh-tokoh dan para cendekiawan Muslimnya juga begitu. Gerakan kristenisasinya kayak begitu. Nah, jadi yang perlu dipahami oleh Bung kameramen dan para pemirsa, bahwa gerakan kristenisasi ini udah merangsek jauh. Karena mereka tidak pernah kita lihat sebagai sebuah hal yang membahayakan. Padahal Quran mengatakan, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ عَلَى النَّصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen itu nggak suka dengan kamu, sampai kamu ikut apa maunya mereka. Maka yang terakhir dalam pernyataan penutup ini, saya menganjurkan kepada semua teman-teman, seluruh ikhwan dan akhwat se-Indonesia, ayo kita asal ghirah. Ini yang disebut oleh Buya Hamka. Kita ini lama-lama kehilangan ghirah. Dalam bahasa mudanya ghirah itu artinya cemburu karena agama. Tidak ada cerita cemburu bagi orang yang tidak punya cinta. Sang pencinta akan selalu cemburu ketika yang dicintainya diganggu. Dan hari ini agama kita memang dirusak dengan pola-pola yang dilakukan oleh aliran-aliran sesat yang dilindungi oleh pihak-pihak tertentu. Dan juga gerakan kristenisasi. Al-Harakatul Irtidat. Bayangkan, dia bisa melakukan kegiatan besar-besaran di tengah pusat kota dengan perlindungan seorang yang bernama Jokowi. Ya, dan terus terang hari ini saya katakan dengan tegas bahwa kita punya banyak persoalan dalam tantangan dan kewaspadaan umat. Satu di antaranya adalah gerakan pemurtadan atau gerakan kristenisasi atau al-harakatul irtidat. Mari semua kita memperteguh keimanan kita, memperkokoh akidah kita, menertibkan ibadah kita, dan siap berdakwah untuk berjihad fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. משמר יעבור לדום, משמר דום. המשמר יחטיף את נשקו. The President of the State of Israel and the Prime Minister. Me alegra poder haber venido y cumplir con la palabra. And the Prime Minister. El primer ministro ha venido extremely happy to see you here.
הוד קדושתך. משמר כבוד של חיילי צבא ההגנה לישראל ערוך ונכון לסקירתך. הוד קדושתך. Minister of Justice, member of Knesset Tzipi Livni. Legal Affairs, member of Knesset Yuval Shtaynitz. That's the head of the Rus. ברוך הבא בשם אדוני. ברוך אתה בשערי ירושלים. הוד קדושתך, הגעת למדינת ישראל, בחיים היום בני דתות ובני לאומים שונים, יהודים, נוצרים, מוסלמים, דרוזים וצ'רקסים. ישראל מקיימת שלום בתוכה ושואפת לשלום עם שכניה. Bienvenido a Israel. Your Holiness, in the heart of the Middle East, the turbulent and violent Middle East, where Christians are often persecuted, Israel is an island of tolerance. We safeguard the rights of all faiths. We guarantee freedom of worship for all. Signor Presidente, signor Primo Ministro, signore e signori, vi ringrazio nuovamente per la vostra accoglienza. Che la pace e la prosperità scendano in abbondanza su Israele. Dio benedica il suo popolo con la pace. Shalom. Children of the city of Jerusalem that would like to welcome you here. Please, careful. Jerusalem would love to see many of your followers, Christians, Muslims and Jews, follow your footsteps and do pilgrimage and come and visit us in the city of Jerusalem. For the peace of the whole world, for the stability of the holy churches of God, and for the union of all, let us pray to the Lord. This divine will that opened the way traveled by the leader of our faith, our Lord Jesus Christ, who was crucified and resurrected in this holy place. To him belong glory and might. Questo annuncio, confermato dalla testimonianza di coloro ai quali apparve il Signore risorto, è il cuore del messaggio cristiano, trasmesso fedelmente di generazione in generazione, come fin dal principio attesta l'Apostolo Paolo. A voi infatti ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per tutti i nostri peccati, secondo le Scritture, e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno, secondo le Scritture.
unggah dia video Paus Fransiskus yang datang ke Indonesia menuai pujian salah satu tokoh agama Republik Indonesia yaitu Yakub Kolin Kumas menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nah, hadirnya juga Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo, Ketua Panitia Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, Ignatius Johan, sejumlah pejabat eselon Kementerian Agama. Kemudian kunjungan apostolik terpanjang dari beliau, ya mulai dari Indonesia, Papua, New Guinea, kemudian Timor Leste dan Singapura, ujar Yakub. Yakub menyampaikan bahwa kunjungan itu harus dimaknai sebagai keinginan untuk membangun perdamaian dan mengajak masyarakat Indonesia untuk dapat menunjukkan persatuan dan kesatuan, sikap saling memahami dan saling pengertian. Kami berharap beliau menyaksikan bagaimana keberagaman di Indonesia itu bisa terpelihara dengan baik, ujar. Yakub juga akrab disapa Gusmen, juga menyampaikan pesan dari Paus Fransiskus tentang pentingnya menjaga dialog antar iman. Dialog antar iman itu menjadi kunci bagi toleransi dan perdamaian dunia. Acara Istiqlal nanti juga penting karena setelah pertemuan dengan Presiden, beliau akan melanjutkan Istiqlal. Ada acara interfaith dialog. Saya kira ini manifestasi dan apa yang tadi beliau ucapkan bahwa dialog itu menjadi kunci utama bagi sukses perdamaian, bukan hanya dunia tetapi antar umat manusia, jelas Gusmen. Gusmen juga memuji kesederhanaan Paus Fransiskus yang lebih memilih kesederhanaan. Sederhana bukan kendaraan mewah, termasuk menginap tidak juga di hotel mewah tetapi di Kedutaan Vatikan. Beliau ini pimpinan tahta suci Vatikan, pimpinan negara dan pemimpin umat. Dengan kesederhanaan beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana. Ini patut dicontoh, puji Gus Yakub. Gus Yakub mengatakan, atau Gusmen, kunjungan apostolik Fransiskus ke Indonesia merupakan sebuah kebanggaan. Sebelumnya Paus Paulus ke-6 juga dalam mengunjungi Indonesia. Sebelumnya Paulus ke-6 juga telah mengunjungi Indonesia pada tahun 1970, dan Paus Yohanes Paulus II pada 1989. Nah, paling penting menurut saya dari semua proses ini adalah mempererat hubungan antara Indonesia dan Vatikan pungkasnya. Nah, ini berita dari yang disampaikan. Nah, ini informasi yang disampaikan oleh Menteri Agama Indonesia yaitu Gus Yakub Kolin Kumas yang menyatakan bahwa ini sangat penting menurut dia karena kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia bukan adanya memperkuat atau mempererat dan membangun sistem kristenisasi seperti yang dituduhkan oleh para ustadz yang pemikirannya cetek. Nah, salah satu oknum ustadz yang menuding Paus Fransiskus yang mengungkapkan bahwa tujuan Paus Fransiskus datang ke Indonesia memperkuat terkait dengan kristenisasi di Indonesia itu salah kaprah. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Gus Yakub bahwa kedatangan Paus ke Indonesia adalah mempererat hubungan antara manusia dan Vatikan, bukan memperkuat kristenisasi di Indonesia. Oleh sebab itu, narasi yang dibangun oleh oknum ustadz tersebut itu bukan sebuah kebenaran. Oleh sebab itu, saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Yuk berikan atau berkomentar di kolom komentar.
kiranya komentar saudara ketika orang membacanya, mereka beroleh kasih karunia. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.